Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyamil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya hormati Bapak Dr. Nasiruddin selaku pengasuh kita. Saya hormati Bapak Haji Agus Susanto serta jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan serta saya banggakan. Marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengadakan kuliah subuh yang mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat, ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Walikulli khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam. Dialah Allah yang menjadikan kita bisa tertawa dan menangis. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan hati yang sempit, yang bisa mengeluarkan dari persoalan yang sulit. Oleh karenanya, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kita semua yang mencintainya. Karena dialah contoh yang paling komplit di dalam kehidupan kita, yang begitu besar jasanya, banyak sujudnya, banyak istighfarnya, sabar, sedikit makannya, sedikit minumnya, juga sedikit tidurnya. Beda dengan kita, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit ngomong. Mudah-mudahan melalui kajian subuh ini kita semua meluangkan waktunya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal di dalam diri manusia itu adalah hati. Sebab hati tempat di mana di situ cahaya dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan, tempat pemahaman, tempat penalaran, tempat keputusan, semuanya bermuara di dalam hati. Dan sudah disampaikan pula oleh baginda Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu sairuh wajal fasadat jasadu sairuhu ala wahyal qalbi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik seluruhnya, dan bila menjadi buruk akan menjadi buruk seluruhnya. Nah, oleh karena sesuatu yang paling mahal di dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita mengelola hati. Nah, oleh karenanya di dalam bulan puasa ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Muaranya adalah bagaimana agar hati kita itu mampu bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang
bertakwa. Sebab orang yang bertakwa dijanjikan akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk itulah marilah kita sama-sama niatkan hadir di tempat ini, pertama untuk silaturahmi, keduanya tholabul ilmi, dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bu-ibu hafal doanya, Bu? Kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amal yang diterima oleh Engkau ya Allah. Nah, kita semua berniat bahwa ilmu kita menjadi ilmu yang memiliki manfaat. Sebab tidak sedikit ya orang yang sudah belajar ilmu pengetahuan dari sekolah SD, TK, SMP, SMA ya, sampai perguruan tinggi tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya ilmu dan mau mengamalkannya. Kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Dan selanjutnya kita memohon agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada persoalan kita bahwa manusia itu memiliki hati. Imam Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin pun mengatakan hal yang sama, bahwa sesungguhnya sesuatu yang mahal dan berharga di dalam hidup kita, di dalam diri manusia adalah masalah hatinya. Walaupun hati itu Allah ciptakan satu, tapi memiliki berbagai macam berjuta rasa. Ada rasa cinta, ada rasa benci, ada rasa suka, ada rasa duka, ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa kecewa, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Oleh karenanya, di dalam hati yang satu tersebut tersimpan berbagai macam makna yang Allah rahasiakan. Namun persoalannya bagi kita semua ya, bahwa ilmunya manusia itu sangatlah terbatas, sangatlah sedikit. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Tapi walaupun sedikit, manusia itu mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa mengukur, bisa menimbang, bisa menghitung. Misalkan ya, di lautan yang begitu luas terbentang, samudra yang luas, orang bisa mengukur dalamnya lautan. Begitupun gunung yang begitu tinggi bisa diukur tinggi jaraknya. Ada juga yang mengukur jarak antara matahari sampai ke bumi. Diukur. Semuanya ternyata di dalam hitungannya ada. Namun ternyata benarlah pengetahuan ilmu walaupun manusia sudah tinggi, ya, dengan peradaban yang begitu modern, tetap saja manusia tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu di dalam hatinya. Ya. Oleh karenanya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Di sini yang hadir ada bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu semua. Hatinya tahu Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Hanya kita yang terbatas. Walaupun sahabat kita, istri kita, anak kita, kita tidak banyak tahu apa yang mereka inginkan kecuali setelah disampaikan. Nah, untuk itulah bagaimana
agar kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, oleh karenanya hati manusia itu bisa bisa lembut dan bisa juga kasar. Tergantung bagaimana kita mau mengolahnya, mau memprosesnya, mau memanagenya. Nah, oleh karenanya di dalam hati yang satu itu kadang-kadang tidak selalu bahagia, ada rasa sedihnya. Dan salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, tidak selalu diberikan kebahagiaan saja, tidak selalu diberikan kesenangan saja, tapi kadang-kadang Allah pun memberikan kesedihan. Betul nggak, Bu? Ya. Nah, ciri daripada Allah cinta kepada kita, suatu saat kita akan diberikan kesedihan. Entah kesedihan kehilangan sesuatu, entah kesedihan karena kurang sesuatu, misalkan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Diberikan kesedihan. Agar apa? Agar kita mau mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan senang terus bagaimana? Akibatnya manusia akan lupa diri ya. Karena bulan puasa ini, bulan suci ini kita menahan diri dari berbagai macam hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang mencelakakan itu ada 3 macam. Sabda Rasulullah, 3 macam itu. Yang pertama, ketika hawa nafsu manusia selalu diikuti. Ya. Inna nafsal amaratu bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi hawa nafsu selalu dikembangkan, selalu diikuti. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau tidak melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Kita tidak bisa menolong orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Yang kedua, hawa nafsu yang bisa mencelakakan itu adalah keserakahan. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah membuat kita melalaikan diri, telah membuat kita celaka. Hatta jurtumul maqabir, akhirnya sampai kita masuk ke dalam lubang kubur. Keserakahan yang terus diikuti, tidak mau puas terhadap sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya banyak sekali terjadi kasus korupsi, tidak hanya ratusan juta, sudah mencapai miliar, bahkan mencapai triliun ya. Benar nggak? Coba kalau dibelikan itu cendol, Bu ya, kerupuk, udah triliun-triliun. Luar biasa, Bu ya. Kenapa? Karena keserakahan hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Tidak ada yang memberikan nasihat, akhirnya terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Dan yang selanjutnya yang bisa merusak kita itu adalah nafsu amarah. Bawaannya teh hayang ngambek we punya, hayang melampiaskan nafsu amarah gitu kan. Nafsu amarah. Ada peristiwa seorang laki-laki dibakar oleh istrinya. Benar dengar, Bu? Gara-gara main judi online yang tidak mau berhenti. Makanya mudah-mudahan ini kita jangan sampai tertarik dengan judul ya. Judi online. Judi online itu kayak gimana ya bentuknya ya? Itulah pakai HP kayaknya. Deposit. Nah itu merusak generasi muda sekarang. Berbagai macam cara orang untuk melakukan kekayaan dengan singkat, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Maka ibadah puasa ini sebagai salah satu untuk menahan hawa nafsu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
bagaimanakah ketika persoalan hati ini muncul rasa kecemasan, rasa kesedihan, ya, yang masuk begitu tiba-tiba. Ya. Nah, ada salah seorang yang bertanya kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Dia bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, berikan aku sebuah nasihat, berikan aku sebuah pendidikan, nasihat yang akan bisa membuat hatiku menjadi tenang. Karena hari-hari ini, akhir-akhir ini hidup terasa sempit, makan tidak pernah enak, ya, tidur jarang bisa nyenyak. Tadi malam tidur kita nyenyak nggak, Bu? Hujan terus ya. Nah, tapi masih nyenyak, alhamdulillah, tidak ada yang kebanjiran, ya. Di sini, tapi di luar kita tidak tahu, ya. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran. Dan mudah-mudahan mereka bisa bersabar dengan musibah yang telah Allah berikan. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini menjelaskan, apabila hatimu merasakan kegelisahan, kegundahan, maka datangilah 3 tempat saja yang harus engkau kunjungi. Karena kegelisahan hati bisa disebabkan oleh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita jauh dari fitrahnya. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud ini yang pertama adalah datangilah orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan adalah membaca Al-Qur'an. Afdalu ummati tilawah Qur'an. Sebaik-baik umatku adalah membaca Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya bulan suci Ramadan adalah bulannya Quran. Bulan diturunkan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk. Kalau kita salah jalan, biasanya petunjuknya apa, Bu? Di jalan nih, di Sherlock gitu ya. Kirim lokasi, pakai GPS. Salah-salah dikit, nyasap dikit, bisa terjadilah, namanya manusia. Tapi semakin akurat jalan yang kita tunjukkan, semakin tepat kita akan sampai ke tempat tujuan. Teknologi saja sudah bisa mengantarkan kita ke tempat yang dimaksud. Apalagi Al-Qur'an yang mana merupakan kitab suci, ya, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Ya. Petunjuk bagi siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Kembali kepada Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, iqrar Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Qur'an itu akan menjadikan syafaat di yaumil akhir nanti. Di akhirat nanti Al-Qur'an akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi siapa? Bagi mereka yang membacanya. Khairunas man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik manusia bukan saja mengajarkan Al-Qur'an, tapi dia mau juga belajar Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi yang berkarat. Maka bagaimana ya Rasulullah untuk menghaluskan hati manusia itu? Tilawah Quran wa zikrul maut. Bacalah Al-Qur'an dan ingat-ingat akan kematian. Itu yang akan membuat hati kita kembali netral kembali, ya. Jadi yang pertama, untuk membuat hati tidak berkarat, usahakan kita selalu mau membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak juga mengingat kematian. Kenapa? Lagu saja sudah memperingatkan, ya.
Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua kan, itu lagu juga sudah mengingatkan. Nah, walaupun kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mengharapkan, tapi ketika dia datang, tidak akan sanggup seorang pun bisa menebusnya. Tidak akan bisa seseorang pun mampu menebusnya dari kematian. Tak seorang pun yang dapat menolong kita dari kematian. Kata Rhoma Irama seperti itu ya. Nah, jumlah umat Islam begitu banyak, mayoritas di Indonesia. Tapi katanya survei mengatakan bahwa orang yang mampu membaca Al-Quran, ya, yang belum bisanya mencapai 65%, Bu. 65% belum bisa baca Al-Quran. Yang lainnya adalah bisa, masih sebagian sedikit. Karena sholat itu menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga ada survei juga dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dari sekian banyak umat Islam ini, ternyata yang sholatnya masih konsisten 5 waktu dilaksanakan berjamaah di masjid hanya 38,9%. Gitu. 61,1%-nya sholatnya masih bolong-bolong. Nah, sholatnya tidak pernah konsisten, tidak berjamaah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang isya sama maghrib, subuhnya tinggalin. Duhurna kesiangan, asarna perjalanan, maghrib kecapean, isyana kasarean. Nah, jadi itu sholat. Nah, 0,4% itu tidak melaksanakan sholat sama sekali. Ancamannya masyarakat fisyakor kalau lam naku minal musholin. Kenapa kau tidak melaksanakan sholat? Akhirnya dia mengatakan kami tidak melaksanakan sholat. Akhirnya sebagai ancamannya masuk neraka syakor. Nah, akibatnya dari tidak membaca Al-Quran, akhirnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat pun akan menjadi pengaruh yang sangat besar. Mudah-mudahan semua jamaah ya, dengan sering-seringnya berlatih di dalam ibadah puasa, menjadi konsisten di dalam melaksanakan sholat, utamanya sholat berjamaah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau kita punya HP, fungsinya buat apa? Buat teleponan, buat WA, buat apa lagi? Buat permainan, ada permainan di HP, buat TikTokan ya, baca macam-macam di HP itu. Nah, tapi umumnya buat komunikasi. Komunikasi kita dengan seseorang melalui WA. Ayah masuk WA, WA-nya tidak dibalas, telepon tidak diangkat, pemata, keselnya, nah itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan pesan-pesan cintanya melalui Al-Quran. Maka kita baca pesan-pesan itu sehingga ada komunikasi yang baik antara kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama pesannya, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadikan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Al-Quran akan menjadikan penyembuh bagi jiwa. Maka orang-orang yang dibacakan Al-Quran, baik ketika sakit, akan terasa adem. Nah, ini yang pertama. Kemudian, kata Abdullah ibnu Mas'ud, tempat yang kedua yang mesti harus dikunjungi adalah majelis ilmu. Majlis taklim. Ya. Hari ini kita berada di majelis ilmu. Alhamdulillah.
tidak semua orang bisa sanggup melangkahkan ke majelis ilmu walaupun begitu dekat dengan tempat kita. Gitu. Enaknya subuh ini adalah melanjutkan tidur ya dengan mimpi-mimpi indahnya. Tapi kita mampu di sini walaupun rada-rada ngeluk-ngeluknya, tapi alhamdulillah masih bisa melawan rasa kantuk itu dengan mengikuti taklim. Malaikat akan memberikan doanya kepada orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang datang ke majelis ilmu itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian juga tidak hanya malaikat, makhluk-makhluk yang ada di lautan, makhluk yang ada di daratan. Makhluk yang ada di lautan itu adalah berbagai macam ikan. Dari ikan teri sampai ikan paus ya. Ikan tongkol, nama-nama ikan banyak. Itu semuanya akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang datang ke majelis ilmu memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu didoakan oleh malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di lautan. Juga didoakan oleh makhluk-makhluk di bumi, termasuk semut-semut. Ya. Coba ada yang bisa menghitung jumlah ikan di lautan? Tidak ada yang bisa ya. Kata Abu Nawas, jumlah ikan di lautan itu sejumlah dengan bintang di langit. Emang tahu bintang di langit jumlahnya berapa? Ya hitung aja sendiri ya. Nah, jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah salah satu cara untuk menenangkan hati kita. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahuinya. Jadi inilah perintah, makanya dalam Al-Qur'an baca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kita dari segumpal darah. Jadi kita harus pandai-pandai membaca. Pandai membaca Al-Qur'an, baik ayat-ayat yang tersurat ya dalam Al-Qur'an kita baca, kemudian ayat-ayat yang tersirat di alam raya ini juga semuanya harus kita baca. Kenapa terjadi bencana alam? Kenapa terjadi kerusuhan? Kenapa terjadi gempa bumi? Mengapa terjadi longsor? Mengapa terjadi korupsi? Ya Bu, mengapa banyak maling? Itu semua harus dibaca. Kenapa banyak penipuan? Batur katipu, orangnya katipu, gitu kan? Nah, semakin banyak berilmu, kita setidaknya akan bisa menyaring. Batur banyak yang ketipu, orang berusaha untuk tidak tertipu. Orang lain banyak yang salah jalan, kita berusaha untuk tidak salah jalan. Makanya selalu menimba ilmu pengetahuan tidak pernah ada batasnya. Gitu. Nah, orang pintar, ya, semakin pintar nipunya. Iya. Ya. Makanya harus pintar bari benar gitu ya. Beriman dan beramal soleh. Karena orang semakin pintar semakin bisa. Ya. Gitu. Orang yang malingnya orang rakyat biasa habis dipukulin gitu kan. Jadi kalau orang malingnya miliaran, lepas lagi kan gitu. Kenapa? Jadi hukum itu seperti mata pedang, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Nah itu yang terjadi. Itu semua harus dibaca, dibaca sehingga menimbulkan kesimpulan geningan dunia teh geus kos kieu gitunya. Dunia itu sudah semakin tua. Tanda-tandanya sudah semakin tua dunia ini. Pertama katanya ya, belanja sudah semakin dekat Bu. Ya enggak? Tadi ke pasar, enak tok COD-nya gitu. Ambil adalah COD. Gitu. Tinggal melihat mereknya, suka. Ternyata pas datang lagi lebaran bajunya lewatnya. Oker nomornya salah. Antrikan lagi. Oh, pedagang-pedagang menjadi menjerit.
Bioskop-bioskop jadi sepi karena cukup di HP ada YouTube. Gitu. Mall-mall juga sepi karena sudah ada belanja online dan lain sebagainya. Ini dibaca, semua tanda-tanda dibaca. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena salah satu kebahagiaan itu markabun syari, memiliki kendaraan yang cepat, maksudnya ilmu yang luas. Harus terus-menerus. Umat Islam maju, akan maju karena ilmunya. Bukan makan gratis ya, tapi pendidikan harus yang gratis. Seperti hari ini subuh, kuliah subuh gratis ya, nggak apa-apa gitu. Tapi akan bermanfaat. Ketimbang makan gratis mah buka ini berarti gitu. Alhamdulillah ya, kita semua hari ini maka bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Baca tanda-tanda yang sudah datang kepada kita semua. Gitu. Kemudian tanda-tanda selanjutnya bahwa dunia ini sudah tua, mendekati dengan datangnya kiamat adalah banyaknya sekali musibah-musibah terjadi di mana-mana. Musibah, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, ada juga di Amerika, Los Angeles kebakaran. Sudah semakin rusak dunia ini. Kemudian kejahatan sudah merajalela di mana-mana, ada kejahatan. Ada pungli, ada preman. Wah, pokoknya sudah tidak nyaman gitu ya. Sudah tidak ada kenyamanan di dunia ini melihat fenomena yang terjadi. Itulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu dekat tanda-tanda dengan kiamat. Termasuk salah satunya lagi adalah waktu. Wal asri innal insana lafi husn, sesungguhnya setiap manusia itu akan berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah, waktu itu juga begitu terasa cepat ya. Perasaan Ramadan teh kemari ya, sekarang sudah datang lagi. Perasaan puasa teh geus sapoe, ternyata sudah tinggal 4 hari. Udah 4 hari sama hari ini. Berarti lebaran tinggal 26 hari lagi ya. Nah, tanpa terasa tidak akan harus dihitung-hitung. Ya. Tenang we, pasti insya Allah orang puasanya bakal tamat gitu ya. Nah, insya Allah udah diniatkan kuat 1 bulan. Itu anak-anak aja puasa bisa gitu. Nggak akan terasa. Waktu begitu cepat, perdagangan begitu dibuka di mana-mana, kemudian timbulnya bencana alam, timbulnya kejahatan begitu meluas dan di mana-mana. Itu tandanya sudah harus dibaca oleh kita. Harus kemana nih langkahnya? Fa'aina tajhabun, kemana kita mau pergi, gitu ya? Mau lari ke gunung, gunung meletus. Mau lari ke laut, lautan tsunami. Ya, di mana-mana ada musibah. Ya, ujung-ujungnya mah innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik. Nah, itu yang kedua kata Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa kita harus merapat dengan orang-orang yang berilmu gitu ya. Duduk dengan penjual minyak wangi akan ke bawah wangi. Duduk sama penjual arang bakal ke bawah non camerong ya. Terus duduk sama penjual kadu, hayang beli kadu gitu ya. Gitu. Jadi setiap itu ada frekuensinya. Ada frekuensinya. Ke bawah baik. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Jadi harus kita mau membaca lingkungan juga. Gitu. Kemana kita harus berada di dalam lingkungan. Dinaikkan grade. Bulan Ramadan ini penaikan amal ibadah, penaikan amal soleh, penaikan jenis-jenis ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib. Naik, kita digradekan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain dengan hari biasa, supaya apa? Supaya tingkatannya mulai meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun kalau kita ingin naik dalam hal ekonomi, ya. Beda juga. Pergaulannya harus ditingkatkan, ilmunya juga harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya
Kata Ibnu Mas'ud tadi, apabila hati kita masih ada kegalauan, kebimbangan, ya, kecemasan, maka tidak ada yang lain kecuali kita harus terus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan meluangkan waktu untuk ibadah. Lebih-lebih ibadah wajib ditambah juga ibadah yang sunnah, yaitu berupaya untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Ibadah sholat malam minimal 2 rakaat. Sholat tahajud ya Bu. Osok tara. Osok mah oh. Osok. Nutara mata. Kalau bana mah sarua geuninnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua jamaah yang hadir di sini supaya bisa sholat tahajud semuanya. Ya. Nah, kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak akan mungkin bisa, karena ini sholat yang begitu berat. Tapi kenapa dilakukan? Tadi salah satunya untuk memerangi rasa malas, memerangi rasa kecemasan di dalam hati. Kita harus tambahkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya meluangkan sholat malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahazzar bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di dalam salat malam itu Allah akan menaikkan derajat kita menjadi maqamah mahmuda, tempat derajat yang terpuji di hadapan Allah, ya. Terpuji di hadapan manusia mah bisa di apa Bu? Bisa direkayasa. Ya enggak? Yang asalnya terpuji hadapan manusia mah bisa direkayasa, pakai jas, pakai dasi, gitu, diarak, jadi langsung gitu kan. Nah, tapi di hadapan Allah mah hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Nah, kita ingin di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia, ya. Kemuliaan-kemuliaan di dalam kehidupan di dunia ini adalah sifatnya semu. Dia kadang-kadang mulia, tapi suatu saat dia bisa terjatuh. Ya. Kecuali kemuliaan-kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Lihat Firaun, kekuasaannya begitu luas, ya. Diktator, ya. Kaya, tapi ketika dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di lautan, siapa yang bisa memuliakannya? Tidak ada. Presiden, tidak saya sebutkan presiden yang mana gitu ya, sekalipun punya kekuasaan nomor 1, ya, tapi ketika jatuh tidak ada yang memuliakannya. Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang memuliakannya. Tapi kalau yang memuliakannya Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak ada yang menghinakan, pasti ada yang menghinakan. Rasulullah saja punya musuh, Rasulullah saja punya yang membencinya, apalagi kita. Tapi setidaknya ketika memilih yang memuliakan Allah, itu ada sudah yang terbaik. Walaqad karabna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat di daratan dan di lautan. Jadi 3 tips saja kuliah subuh ini. Kita semua tentu mengharapkan hati yang lapang, hati yang selalu bersyukur, hati yang lembut, hati yang mau memaafkan kesalahan di antara sesama. Itu tidaklah mudah, ya. Semuanya harus terlatih, ya. Semuanya harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, namanya nafsu ini, namanya hati ini gampang kena amarah. Contohnya dulu saya senang main bola. Adik-adik senang kan main bola? Senang ya. Tapi ketika main bolanya kita lebih bagus dari yang lain, membawa bola dengan enak, dengan santai, ada saja orang yang tidak mengejar bola, tapi yang dikejar kakinya. Jadi bermain kasar. Begitulah kehidupan ini, ya.
Yang satu bermain baik, yang satu bermain kasar. Itulah hati kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang buruk. Hadirin, sudah cukup jam 6 kurang 5 menit ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita mau tutup. Cukup ya. Nah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhussuana wa tabudana wa taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min